Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta hidayahnya yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kesehatan zahiran wa batinan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah berkat semuanya di pagi yang penuh dengan keberkahan ini kita sama-sama duduk di rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah penuh dengan keberkahan, yang mana tiada lain tujuannya yaitu salah satu memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Karena tidak sedikit para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak saudara-saudara kita di luar sana mungkin sampai saat ini, sampai detik ini mengaku dirinya Islam, menganggap dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Allah memandangkan panggilannya untuk memenuhi panggilannya, banyak saudara-saudara kita lebih-lebih kalau subuh cuaca seperti saat ini, gerimis mengundang. Kalau bukan karena rahmat, taufik dan hidayahnya, sungguh amatlah berat kaki kita menuju rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kita semua yang sampai saat ini Allah berikan nikmat iman dan nikmat Islam yang masih melekat dalam diri kita, sehingga karena dengan satu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan hujan badai, apapun itu namanya, ketika Allah memandangkan panggilannya untuk kita melaksanakan kewajiban Allah, maka tidak ada yang menghalangi langkah kaki kita untuk memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, salatan wa salaman dari imaini mutanazzimaini minadh dhulumati ilan nur. Mudah-mudahan salawat serta salam tetap tercurah limpahkan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena berkat beliaulah kita semua yang duduk di tempat ini. Beliaulah yang telah mengangkat kita dari jurang kebodohan menuju dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Minadh dhulumati ilan nur. Sebagian ulama berpendapat minadh dhulumati itu dari jurang kegelapan
Jurang kegelapan ini diartikan al-jahlu. Al-jahlu ini bermakna bodoh. Ilan nur, menuju dunia yang terang benderang. Sebagian ulama berpendapat an-nur ini dikategorikan al-ilmu. Jadi baginda Rasul sudah berhasil mengangkat kita dari jurang kebodohan menuju dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu itulah manusia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Karena berkat ilmulah manusia bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Dan berkat ilmu juga lah manusia bisa membedakan mana yang boleh dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang duduk di majelis ini senantiasa diakui sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga harapan kelak kita di yaumil mahsyar kita semua bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena insya Allah hanya dengan syafaatnya lah kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia kita senantiasa mengharap syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dibandingkan amal perbuatan manusia yang dilakukan ketika dia hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala amat sangatlah kecil bandingannya dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan la yadkhulul jannata ka'ahadukum min 'amali. Tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala seseorang hanya karena dengan amalnya. Itu artinya apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala lebihlah luas dari apa yang manusia kerjakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau manusia mau menimbang-nimbang dosa, kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman yang dilakukan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala amat sangatlah jauh. Kalau manusia bermimpi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalatu wassalam yang dari awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala hanya karena satu kesalahannya dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang bernama jin, iblis dan yang lainnya hanya satu kesalahan karena kesombongan yang ada di dalam dirinya diusir oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah ketika kita mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berharap untuk mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas kita ketika kita ingin dicintai orang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, maka sudah menjadi suatu kewajiban kita untuk selalu ingat kepadanya, untuk senantiasa membasahi lisan kita dengan banyak bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengutip dari satu kitab yang berjudul Nasaihul Ibad. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati zamanun ala ummati." Akan datang suatu masa, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu zaman kepada umatku yuhibbuna khamsa wa yansawna khamsa, di mana umatku itu nanti akan
cinta kepada yang namanya 5 perkara dan akan lupa kepada 5 perkara yang lainnya. Yang pertama, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Di mana di akhir zaman ini umat Rasul sallallahu alaihi wasallam cinta kepada yang namanya dunia, akan tetapi lupa kepada yang namanya akhirat Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman ini banyak kita lihat betapa manusia banyak berlomba-lomba untuk mencapai kebahagiaan di dunia. Berlomba-lomba untuk mencapai kebahagiaan, bagaimana caranya di dunia ini mereka bisa hidup bahagia. Tapi banyak manusia yang ketika diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala lupa dengan yang namanya kehidupan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang berusaha menumpuk harta kekayaan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak lagi mengindahkan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang makruh, jangankan yang mubah, yang haram sekalipun dia kerjakan untuk mencapai kehidupan kebahagiaan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa bahwa suatu saat akan datang yang namanya kehidupan akhirat, yang mana manusia akan kekal di dalamnya. Silahkan manusia ketika dia diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala mencapai kebahagiaan di dunia, tapi jangan pernah lupakan akhirat. Itulah kehidupan yang hakiki dalam kehidupan kita. Dunia ini adalah menjadi jembatan bagaimana caranya manusia bisa bahagia di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhibbunal hayata wa yansawna al-maut. Manusia cinta dengan yang namanya kehidupan, tapi banyak manusia yang lupa dengan yang namanya kematian. Ketahuilah bahwa semua manusia akan mengalami yang namanya kematian. Dimanapun mereka berada, di saat apapun mereka sedang beraktivitas, dan di dalam kondisi apapun manusia itu, baik dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit, ketika maut sudah menghampirinya, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa semua yang bernyawa akan mengalami yang namanya. Di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa taala juga bersabda, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum amwata, bukankah kalian dulu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ahyakum, lalu kalian dihidupkan. Summa yumitukum, ketika manusia sudah mengalami yang namanya kehidupan dari alam rahimnya seorang ibu, lalu dilahirkan ke dunia ini, dimatikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yuhyikum, lalu kemudian mereka dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mengalami kematian. Summa ilaihi turja'un, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kita akan kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali ke hadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia ini kalau dihitung-hitung lebih banyak
hidupnya ketimbang matinya. Ketika kita ada di rahim ibu umur 4 bulan, Allah masukkan ruh ke dalam diri kita. Maka di situ mulai kehidupan manusia berada di alam rahimnya seorang ibu. Sampai manusia itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahir ke dunia ini. Kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 60 sampai 70 tahun lamanya. Lalu kemudian setelah kita mengalami kehidupan di dunia 60-70 tahun, Allah kembali matikan diri kita. Ketika kita meninggal dunia, hanya beberapa saat, beberapa jam saja kita yang namanya mengalami kematian. Sampai kita dikuburkan oleh saudara-saudara kita, lalu kita ditinggalkan sendirian di alam barzakh. Lalu kemudian Allah kembali menghidupkan kita untuk mempertanggungjawabkan atas apa-apa yang telah manusia kerjakan di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kehidupan ini selayaknya sangatlah singkat. 60-70 tahun kalau ditimbang-timbang kehidupan kita, mungkinkah 50 tahun kita melek, mungkin 20 tahunnya kita merap. Tapi pertanyaannya, 50 tahun kita melek, kita gunakan untuk apa ketika kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini pertanyaannya para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus senantiasa mengintrospeksi diri kita. Apa yang telah kita kerjakan di dunia ini, apa yang telah kita kerjakan di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil kita menimbang-nimbang kira-kira lebih baik perbuatan baik kitakah ataukah lebih banyak perbuatan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhibbunal maut wa yansawna, yuhibbunal khaliq, yuhibbunal makhluq wa yansawna khaliq. Banyak manusia cinta kepada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi manusia lupa kepada siapa yang menciptakan makhluk tersebut. Maka mengambil sejarah dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika beliau belum diberikan yang namanya putra oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika beliau hidup berdua dengan istri tercintanya, lalu Allah berikan hewan yang begitu banyak, makhluknya Allah yang begitu banyak Allah ciptakan, Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ternaknya begitu melimpah ruah, akhirnya terucap dari bibir baginda Ibrahim alaihi salatu wassalam, jangankan hewan, jangankan harta yang saat ini aku miliki, kata baginda Ibrahim alaihi salatu wassalam, andai kata Allah berikan seorang putra dan Allah suruh untuk mengorbankannya, maka niscaya akan aku korbankan, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan seorang putra tercinta yang bernama Nabi Ismail alaihissalam, Allah kembali menguji sampai di mana keimanan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka baginda Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika putranya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam beranjak dewasa, Nabi Ibrahim bermimpi, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi kalau aku telah menyembelih dirimu. Seorang orang tua yang soleh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai seorang putra yang juga taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika mereka tahu bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan dalam diri Nabi Ismail alaihi salatu wassalam untuk Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ismail alaihissalatu wassalam menjawab, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah ya salih. Wahai ayahanda, kalau memang itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lakukanlah. Insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang sabar, kata Ismail alaihissalam. Maka ketika seorang manusia, seorang makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dan percaya bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah seyogianya seorang hamba untuk melakukan apa-apa yang telah menjadi kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita dapati saat ini, itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah khawatir, jangan pernah takut ketika apa yang kita miliki saat ini suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahwa semua yang kita miliki saat ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan harta kekayaan yang kita miliki saat ini, pangkat, jabatan, kedudukan, bahkan mungkin kekuasaan yang kita sandang saat ini, lalu kita salah menggunakan di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita takut di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berbalas pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekecil apapun kemungkaran, kemaksiatan yang kita kerjakan di muka bumi akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang lebih adil ketimbang pengadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengadilan di muka bumi ini masih bisa dibeli para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang banyak duitnya masih bisa membeli hukum dunia. Tapi ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang mampu membelanya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang suatu hari di mana manusia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Mulutnya yang dikunci, tangan-tangannya yang akan berbicara, dan kakinya yang akan menjadi saksi atas apa-apa yang dikerjakan dan dilakukan di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhibbuna al-ma'al wa yansawna al-insan. Banyak manusia yang cinta kepada harta benda. Banyak manusia cinta dengan yang namanya kekayaan. Tapi manusia lupa bahwa suatu saat semuanya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
cinta kepada yang namanya harta, tidak boleh lupa kepada yang namanya hisab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhibbunal usul wa yansawna. Banyak manusia cinta kepada rumah di dunia, tapi banyak manusia lupa kepada yang namanya rumah di kubur. Lupa manusia dengan yang namanya alam kubur. Bukan berarti lupa bahwa dia akan mengalami kematian, tapi bagaimana caranya memperindah rumahnya ketika nanti nyawa ini sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia memiliki rumah yang megah, rumah yang mewah di muka bumi ini, dipersilahkan untuk menjadi jembatan, untuk menjadi tempat tinggal, untuk menjadi tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadi rumah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lebih-lebih bagaimana caranya kita membangun rumah ketika kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harta yang kita miliki di dunia ini tidak akan menemani kita di kubur nanti. Pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaan yang kita sandang saat ini tidak akan menemani ketika kita masuk ke dalam kuburan, ketika kita sudah meninggal dunia nanti. Pangkat, jabatan, kedudukan belum mampu membela kita ketika kita nanti akan diberikan pertanyaan oleh Munkar dan Nakir di alam kubur nanti. Maka bagaimana caranya kita membangun, mempersiapkan diri kita membangun rumah yang indah di alam kubur nanti, dengan memperbanyak amal soleh ketika kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, yang insya Allah bacaan Al-Quran kita ini nanti yang bisa menerangi alam kubur kita, alam kegelapan kita nanti ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak amal yang ketika kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak amal jariah kita ketika kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya baca jemaah yang sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari 5 perkara yang manusia cintai ini boleh semuanya dikerjakan, tapi jangan pernah melupakan 5 perkara yang lainnya. Jadikan dunia ini adalah jembatan untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan dunia ini menjadi ladang amal manusia untuk menghadapi yang namanya akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ketika sampai saat ini Allah masih memberikan panjang umur kepada kita semua, Allah ringankan tangan kita untuk senantiasa beramaliyah, untuk senantiasa membantu orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kita. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah ketika manusia itu mampu dan bisa berbuat baik buat orang lain. Maka jangan pernah bangga dengan sholat yang kita kerjakan saat ini kalau kita belum mampu menjadi manfaat buat orang lain. Jangan pernah bangga kalau harta yang kita miliki saat ini belum mampu membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan, saudara-saudara kita yang sedang mengalami yang namanya kelaparan. Mudah-mudahan para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuliah subuh yang singkat ini menjadi berkah buat kita semua, dan mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal ini menjadi momentum untuk kita senantiasa membasahi lisan kita untuk senantiasa memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan saudara-saudara dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf.
Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa diberikan keistiqomahan. Pertama, istiqomah untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kurang lebih kami mohon maaf. Hadza Allah wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wallahu taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi